Shalom ibu-ibu lovely woman dimanapun berada. Berbicara tentang hati adalah bagian yang terpenting dari seorang wanita. Hati berbicara tentang banyak hal. Jangan pernah menyakiti hati orang lain apabila Anda tidak mau disakiti. Menjaga hati dari setiap permasalahan hidup tidaklah mudah. Tetapi kita percaya bahwasanya dengan kekuatan Tuhan kita dimampukan. Kita dikuatkan dan bahkan hati kita dibentuk menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama membuka hati kita, bahkan pikiran kita, supaya kita menjadi wanita yang luar biasa. Menjadi wanita yang kuat di dalam Tuhan. Dan pastinya menjadi wanita kesukaan Allah. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Mari sebelum kita lebih lagi memulai ibadah online Lovely Woman pada hari ini, kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Dia Allah yang hidup, karena percaya bahwasanya hati kita milik Tuhan, dan kita mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita lewat pujian dan penyembahan kita. Mari kita siapkan hati kita. Karena percaya bahwasanya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan menjaga setiap hati kami. Dan kami percaya Tuhan, kami ingin menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya. Haleluya. Juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari yang cinta Tuhan, kita mau sama-sama katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sebagai hamba yang mau taat
hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah, jalan roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi dengan hatimu katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah, jalan roh dan kebenaran sampai selamanya. Jalan roh dan kebenaran sampai selamanya. Jalan roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini hati kami, ini hati kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik, Yesus. Ini hati kami, bentuk hati kami sesuai kehendak-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan. Hiara lama ya si, hira lama ya mo, hiara la ya mo, shikara la ya se. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Oh, oh, oh. Yesus, Engkau baik. Oh, oh. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwasan hadirat-Mu ada di tempat ini. Dan saatnya Tuhan kami ingin bersama-sama berbagi bersama tentang hati Tuhan. Untuk itu ya Bapa, Kau buka hati dan pikiran kami saat ini. Kami mau beri yang terbaik bagi Engkau. Kami mau mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu hari ini Tuhan. Karena satu hal kami percaya, Engkau selalu menjaga setiap hati wanita-wanita-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau menilik setiap hati kami. Dan Kau adalah Allah yang hebat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarkan kami selalu ada bagi Engkau dan hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah online Lovely Woman Ministry JKI Pondok Daud. Dan saat ini saya juga akan perkenalkan para narasumber kita yang hadir pada sore hari ini. Yang pertama kepada Ibu Nining. Selamat sore, apa kabar? Selamat sore Ibu Maria, selamat sore Ibu Dewi, kabar yang luar biasa. Selamat sore para wanita-wanita yang luar biasa. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini kita bisa bergabung dalam ibadah online Lovely Woman JKI Pondok Daud. Amin. Ya, yang kedua narasumber kita adalah Ibu Dewi. Selamat sore Ibu, selamat bergabung di dalam ibadah online JKI Pondok Daud. Selamat sore Bu Maria, selamat sore Mbak Ibu Nining, selamat sore ibu-ibu para Lovely Woman JKI Pondok Daud. Baik, mari kita mulai fellowship kita pada sore hari ini dengan tema hati-hati dengan hati.
Saya ulang sekali lagi, hati-hati dengan hati. Ya, tema pada sore hari ini lumayan cukup luar biasa ya Bu ya. Hati-hati dengan hati. Saya jadi ingat nih lagu sekolah minggu ya yang menyatakan bahwa hati-hati gunakan mulutmu. Itu loh. Karena apa yang keluar dari mulut kita adalah timbul dari hati kita. Itu ya Bu ya. Betul sekali. Bu. Iya. Hati-hati gunakan hatimu. Berarti hati ini sangat penting ya Bu ya. Sampai-sampai kita harus berhati-hati di dalam menggunakan hati. Jelas sangat-sangat penting dalam menjaga hati. Karena hati adalah bagian dari kehidupan kita, terutama kehidupan kekristenan kita. Kalau tema hari ini dikatakan hati-hati dengan hati, kita belajar dulu dengan kata hati-hati. Berarti sesuatu peringatan atau warning atau juga peringatan yang harus kita waspadai, harus kita ingat-ingat, peringatan yang harus kita lakukan. Misalnya saja contoh, kalau kita waktu berjalan-jalan, ada tulisan hati-hati jalan licin. Pasti dalam pikiran kita mengatakan, oh berarti aku harus berhati-hati supaya tidak terpleset. Begitu juga misalnya waktu kita bersepeda. Waktu kita bersepeda ada peringatan hati-hati jalan menanjak. Apa yang kita pikirkan? Oh jalannya menanjak. Berarti apa yang harus aku lakukan ya? Berarti mengumpulkan semua tenaga kita supaya kita bisa melalui tanjakan itu dengan benar, sehingga kita bisa menyelesaikan tanjakan itu dengan baik. Terus ada mungkin satu contoh lagi waktu kita pergi ke gunung ya, ke pegunungan kita sering membaca hati-hati jalan berkelok-kelok. Dari situ kita mesti berpikir, oh yang ada di depan itu jalannya berkelok-kelok, berarti yang kita harus lakukan yaitu konsentrasi penuh, fokus pada jalan, sehingga perjalanannya dapat melalui dengan selamat, begitu ya. Jadi sebelum melakukan itu ada peringatan hati-hati, berarti kita juga harus berhati-hati dengan diri kita sendiri supaya kita selamat gitu ya Bu ya. Terus dengan tema hari ini dikatakan hati-hati dengan hati. Ada apa sih dengan hati? Kok sampai kita pada tema hari ini dikatakan hati-hati dengan hatimu atau dengan hati kita? Di dalam Amsal 4 ayat 23 akan saya bacakan ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti melalui hati ini terpancar kehidupan. Makanya dikatakan kenapa kita harus hati-hati dengan hati, karena melalui hati itu akan memancarkan hidup kita, memancarkan siapa diri kita, seperti itu ya. Terus dikatakan jagalah hatimu, berarti itu satu kata perintah untuk kita melakukan. Kalau disuruh jagalah ya berarti kita sendiri yang menjaga hati supaya kita tetap di dalam hati yang benar, seperti itu. Iya, betul sekali Bu Dewi, bahwa yang menjaga hati itu adalah diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, ya Bu Dewi, aku setuju sekali dengan pendapat daripada Ibu bahwa yang menjaga hati itu adalah diri kita sendiri. Iya. Apalagi kita sebagai wanita Ibu, yang seringkali kita itu rangkap jabatan. Kita tidak hanya menjadi seorang ibu, tapi kita juga menjadi seorang istri. Bahkan ada yang juga menjadi wanita. Nah, kalau kita tidak menjaga hati, kita bisa konslet Bu. Kita emosi, keputusan kita disertai dengan amarah dan sebagainya dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana Mbak Nining, menurut Mbak Nining? Iya, saya setuju sekali ya Bu ya. Jadi setiap kita wanita-wanitanya Allah memang dibentuk dengan berbagai karakter, bagaimana kita menjaga hati kita. Karena memang benar,
Tuhan sudah berfirman tadi yang disampaikan Ibu Dewi bahwa kita sendiri yang harus menjaga hati. Karena Tuhan udah ngomong tadi, jagalah hatimu. Berarti bukan Tuhan yang menjaga, tetapi kita sendiri yang harus menjaga. Seringkali kita wanita-wanita Allah memang sudah dikaruniai, Bu, ya. Wanita tuh mesti banyak. Banyak ngomong. Itu tadi iya banyak ngomong. Jadi memang ya Bu ya, kalau benar juga ada istilah ngomong bahwa mulutmu adalah sumur. Gitu ya. Gitu ya. Iya, mulutmu adalah sumur. Mulutmu Sumber, adalah harimaumu. Ya, sumber. Mulut kita itu sumber. Jadi apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Jadi pertama kali di saat kita mengeluarkan apa yang kita ucapkan itu benar-benar timbul dari hati kita. Iya. Jadi gitu ya. Orang yang pahit hati ya Bu ya, kita bisa ambil satu contoh. Orang yang pahit hati pasti dari mulutnya keluar kepahitan. Nah, itu. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang dari apa yang kelihatan oleh mata kita. Jadi apapun yang keluar dari mulut kita, pasti itu timbul dari hati dan pikiran kita. Karena setiap apa yang kita keluarkan positif, pasti dari hati kita adalah hati yang positif. Gitu ya Bu Maria, Bu Dewi? Iya, saya setuju Mbak Nining, apalagi kita terkena hukum tabur tuai. Iya, benar sekali. Iya. Hukum tabur tuai memang terus berlaku, tidak memandang itu agama kita ya. Bahkan orang yang tidak bertuhan pun itu mereka percaya adanya hukum tabur tuai. Hukum alam itu selalu ada. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kita tabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Gitu ya Bu ya. Iya. Artinya kita jangan sampai menuai dari omelan kita, kita menuai dari amarah kita. Wah, itu sangat berbahaya sekali. Nah, ibu-ibu, saya teringat akan kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 4 yang berkata bahwa perhiasan wanita tidak hanya secara lahiriah dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Lah, menurut Bu Nining, penjelasan dari ayat ini gimana ya Bu ya? Cukup berat ya Bu ya ini ayat ya. Ya kembali lagi ya pada kita bahwa kita adalah wanita-wanita yang memang dibentuk Tuhan untuk menjadi seorang penolong. Iya, gitu ya. betul, Jadi apapun yang kita lakukan kembali pada firman Tuhan bahwa perhiasan kita bukan apa yang dilihat oleh manusia. Jadi istilahnya gini, wah kita berdandan cantik, wah ala Barbie gitu ya. Kita pakai skincare yang mahal-mahal untuk apa? Menunjukkan bahwa kita adalah manusia, wanita yang cantik. Di mata siapa kita melakukan itu? Untuk siapa kita melakukan semua yang dipandang oleh mata? Itu hanya untuk penilaian dengan mata manusia. Tetapi maunya Tuhan, kita di sini menjadi wanita yang tidak hanya dilihat secara lahiriah, tetapi kita menjadi wanita yang benar-benar menjadi wanita yang perkasa, dalam tanda kutip kita menjadi wanita yang inner beauty. Biarlah kita menjadi wanita yang cantik dari dalam gitu ya Bu ya. Jadi cantik dari dalam bukan berarti kita enggak boleh dandan gitu enggak ya. Kita boleh berpenampilan cantik karena memang itu nilai plus buat kita gitu ya. Itu jadi inner beauty adalah kecantikan dari dalam yang itu tidak bisa dikopas, tidak bisa dikopi. Saya tidak bisa niru kehidupan Bu Dewi, Bu Maria, tidak bisa. Tetapi inner beauty itu menurut saya pribadi adalah timbul dari dalam sendiri, dari diri kita. Inner beauty dapat kita tunjukkan dari setiap perlakuan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan tindakan yang kita lakukan dari hari ke hari. Karena tindakan, perlakuan, kata-kata itu timbul dari hati kita. Dan apa yang terpancar dari dalam, itulah sumur tadi ya. Saya sudah ngomong bahwa kita itu sumur gitu ya. Jadi ada kalanya, ibu-ibu kayak tadi, Bu Dewi bilang bahwa setiap pagi kita menyiapkan dari hati kita apa toh yang perlu kita jaga. Kita menyiapkan hidup kita. Apa yang mau keluar dari mulut kita? Oh Bu Dewi ngobrek-ngobrek anak bangun tidur terus sampai jaga. Nah itulah yang terjadi dalam kehidupan kita wanita-wanitanya Allah. Bahwa kalau yang tadi di sini bahwa manusia
lahiriah dengan mengepang-epang rambut. Berarti kita mendandani secara jasmani. Tetapi bagaimana dengan kehidupan batiniah kita yang tersembunyi itu? Itu yang paling utama, yaitu berasal dari roh yang lemah lembut. Nah sekarang lemah lembut itu bagaimana? Lemah lembut bukan berarti kita tidak boleh marah loh ibu-ibu. Ya saya jujur mengakui bahwa Bu Mara ini lembut banget omongannya. Ya tutur katanya lembut. Kayak Mbak Dewi, wah Putri Solo, benar-benar Putri Solo Ibu Dewi ini ya. Saya pribadi, saya tidak bisa seperti itu. Tetapi apakah saya ini bukan tipe yang lemah lembut? Bukan seperti itu. Jadi lemah lembut bisa juga kita menyampaikan sesuatu yang bisa membangun orang. Boleh kita marah. Sebagai ibu-ibu malah justru kita yang sering marah daripada bapak-bapak. Karena apa? Dengan kemarahan kita seperti yang Yesus ajarkan, kemarahan bukan berarti kita tidak mempunyai sifat yang lemah lembut. Karena sifat lemah lembut bisa terjadi yaitu untuk mengubah karakter orang, untuk memberkati banyak orang, untuk mengubah ke arah yang baik. Masa anak kita nakal, kita tidak mau ngoweng-ngoweng gitu? Tidak mungkin kan? Kita memberikan masukan, memberikan nasihat dengan kasih, dengan lemah lembut. Dan bukan berarti juga bahwa apa yang kita sampaikan tidak mungkin kita jeglong ke anak, jeglong ke keluarga, enggak. Itulah kita harus punya inner beauty dari dalam. Nah, itu Bu yang dimaksud dengan ayat-ayat itu tadi menurut saya. Monggo. Terima kasih sekali. Iya, jadi kita sebagai wanita yang terpenting tidak hanya mendandani secara fisik kita, tetapi hati kita ini juga perlu ditandani. Kita harus menyesuaikan firman Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saya rasa sangat menarik sekali penjelasan Bu Nining, sangat lengkap, luar biasa ya. Tetapi kalau kita lanjutkan dari ayat 5 dan 6, di mana dijelaskan demikian. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Bahkan di ayat 6 dikatakan bahwa sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Nah ibu-ibu luar biasa sekali. Sebagai wanita kita untuk tunduk dan taat kepada suami kita saja sudah susah, perlu perjuangan. Apalagi kita sampai menempatkan suami kita sebagai tuan kita seperti yang dilakukan oleh Sarah. Nah, gimana kira-kira menurut Bu Dewi penjelasannya? Cukup berat ini. Iya. Iya. Menempatkan suami sebagai tuan ya. Itu bukan berarti istri itu sebagai pembantu atau sebagai rincang wingking ya Mbak Nining ya. Tetapi dalam arti sikap hati Sarah kepada Abraham, yaitu sikap hati yang menghormati, yang menghargai, dan tunduk kepada suaminya, yang arti tuan itu seperti itu ya Bu kalau menurut saya. Jadi itu hati seorang istri kepada suami ya. Untuk melakukan seperti itu, bagaimana kita bisa menghormati, bisa menghargai, bisa tunduk pada suami, itu bagaimana caranya ya? Itu kita harus penuhi dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa melakukan dengan menghormati suami itu dengan hati yang apa? Hati yang sabar, hati yang lemah lembut, seperti yang dikatakan Mbak Nining tadi. Hati yang lemah lembut itu sangat-sangat diperlukan ya Bu ya. Hati yang setia dan hati yang tidak egois. Nah, supaya kita bisa melakukan semuanya itu dengan cara hati yang selalu tadi saya katakan dipenuhi dengan firman Tuhan setiap hari. Karena bagaimanapun juga firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, sebagai penuntun langkah hidup kita, sebagai didikan untuk kehidupan kita, untuk melangkah lebih jauh. Itu semua kita memerlukan firman Tuhan. Kalau roh Allah yang ada tinggal dalam diri kita, yang keluar dari hati kita, pasti ada sukacita, ya, damai sejahtera, terus hati yang lembut tadi ya Mbak Neneng. Hati yang lembut. Seperti itu Bu. Terus saya dapat satu firman di dalam Yeskiel 36 ayat 26. Di situ dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru
dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku, Tuhan di sini, akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, ini salah satu firman yang saya dapat. Jadi setiap hari kalau kita dekat dengan Tuhan, hati kita akan diperbaharui, roh kita juga diperbaharui, dijauhkan batin yang keras dan kita diberikan hati yang senantiasa taat. Gitu, Bu. Amin, luar biasa sekali. Biasa. Nah, Ibu-ibu, pembahasan kita pada sore hari ini sangat menarik ya. Iya. Dan kalau kita lanjutkan masih bisa panjang dan lebar Iya. karena tema kali ini cukup mengena bagi setiap wanita, Iya, cukup iya, Bu. luas. Nah, Ibu-ibu, kalau Ibu-ibu ingin materi ini lebih jauh lagi, kami mengundang Ibu-ibu untuk hadir di dalam ibadah offline yang diadakan hari Rabu tanggal 24 Maret jam 6 sore di Gereja JKI Pondok Daud, Jalan Samsurisal nomor 8, Solo. Kami sangat berharap kehadiran daripada ibu-ibu sekalian, sehingga kita tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kita juga mau ikut berperan aktif di dalam hal ini. Terima kasih Bu Nining, terima kasih Bu Dewi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ini hati kami Tuhan, ubah hati kami Tuhan seperti salju, seperti diri-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Syukur, haleluya.